Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin siang 14 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan pada Minggu sore kembali terlibat aksi tawuran. Dua kelompok pemuda Belawan Lama dan pemuda Gudang Arang kembali terlibat aksi tawuran di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Belawan Kota. Pelaku aksi tawuran ini saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam, bahkan salah satu kelompok mempersenjatai diri dengan petasan. Keduanya saling serang menggunakan batu, senjata tajam, kelewang, hingga pedang. Salah satu kelompok pemuda Gudang Arang masuk ke wilayah pemukiman warga di Belawan Lama dan menyerang para pemuda dengan petasan hingga membakar kawasan depan lorong warga. Salah seorang warga Nanda mengatakan bahwa aksi tawuran ini hampir setiap hari terjadi menjelang maghrib. Tidak diketahui pasti penyebab tawuran, namun diduga akibat saling ejek. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun sejumlah warga seperti jendela dan atap rumah serta sejumlah perabotan warga rusak akibat lemparan batu dan sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi. Kalau penyebabnya itu bang kurang jelas, belum tahu aja gitu. Tiba-tiba udah nyerang aja gitu. Tahu penyebabnya apa? Kalau yang perang ini udah sering lah bang, anak Gudang Arang sama anak Delma Belawan Lama. Itu aja memang orang. Ya, sering lah bang. Kalau korban jiwa gimana bang? Kalau korban jiwa untuk sementara ini emang belum ada bang. Tapi kayak properti yang deket-deket gitu adalah dihancur kayak bangku-bangku di luar rumah gitu-gitu aja sih bang. Pemirsa, di informasi lainnya, pagar besi jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki milik Jasa Marga sepanjang 30 meter di Kelurahan Martubung hilang dicuri komplotan maling pada Minggu malam. Pagar besi jembatan penyeberangan pejalan kaki milik Jasa Marga yang hilang dicuri berada di kawasan Jalan Kubah, lingkungan 1, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Pagar besi sepanjang 30 meter yang digunakan untuk pegangan bagi pejalan kaki dan pembatas jalan tersebut hilang sehingga menyebabkan bagi warga yang melintas dan menyeberang dari Kampung Bahari ke Jalan Kubah. Salah seorang warga Kelurahan Martubung, Soleh Lubis, mengatakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pagar jembatan dan banyaknya penadah barang hasil curian menjadi penyebab tingginya kejahatan pencurian di sejumlah kawasan tersebut. Warga yang pernah melihat para pelaku memotong pagar jembatan dengan menggunakan gergaji di pagi hari. Menurut Soleh Lubis, jika Jasa Marga lambat mengatasi jembatan yang hilang dan tidak segera diperbaiki, maka akan membahayakan bagi pengguna jembatan. Pengetahuan saya setahun, saya pernah ngejar-ngejar anak ini mati. Tapi kan nggak mungkin itu aja yang sepengetahuan saya pakai anak sini mati itu, mungkin ada yang lain. Sudah pernah dilaporkan ke mana? Belum ada orang saya kejar-kejar, tidak ada apa siang-siang bolong gini lah pagi jam segini. Tapi saya lihat pakai gergaji besi. Pemirsa, Perkumpulan Guru Madrasah atau PGM Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengadakan seminar bertemakan pendidikan moderasi beragama di madrasah. Selain seminar, PGM juga mengukuhkan kepengurusan baru periode 2023. Seminar yang bertemakan pendidikan moderasi beragama di madrasah diadakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri ratusan guru madrasah di Sumut dan juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pada seminar tersebut, Gubsu Edi Rahmayadi mengatakan bahwa peran guru sangat penting dalam pendidikan untuk menciptakan SDM yang unggul serta berkualitas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebutkan sejumlah negara maju tidak terlepas dari peran guru yang sangat besar dalam menciptakan generasi penerus bangsa. Negara Indonesia dapat disebut sebagai negara moderasi beragama karena pesan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu sebagai bangsa. Selain menggelar seminar, PGM Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga melantik 12 orang pengurus PGM. Pembentukan PGM Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait guru dan dosen. Apresiasi sehingga nanti kita harus
sehingga lulusan-lulusan madrasah ini tidak terlalu ada streaming ya. Satu, mana yang kita butuhkan itu yang diajarkan, dipraktekkan, dan selama ini akan menambah, menjadikan panutan, menambah sumber daya alam, sumber daya manusianya, pasti akan menghasilkan pendapatan yang lebih. Kalau pendapatan lebih, akhirnya pada saatnya dia akan menjadikan kesejahteraan semuanya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Polda Sumatera Utara meluncurkan aplikasi patroli UMKM Apps Polri untuk memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan BPD HIPMI Sumut meluncurkan aplikasi patroli UMKM Apps Polri pada Jumat malam. Peluncuran aplikasi patroli UMKM Apps Polri untuk memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah saat menjalankan usahanya di Kota Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan bahwa peluncuran aplikasi patroli UMKM Apps Polri ini sebagai jawaban agar para pelaku usaha dan masyarakat tidak merasa khawatir terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Mantan Kapolda Riau ini meminta setelah aplikasi patroli UMKM Apps Polri ini diluncurkan, para pelaku usaha dan masyarakat dapat mengunduh atau mendownload melalui handphone yang berbasis Android. Dikatakan Kota Medan harus dijadikan kota metropolitan yang maju, aman dan nyaman, serta membangun kota yang bisa memberikan ruang kreativitas bagi anak muda, pengusaha, serta masyarakatnya. Agung berharap melalui aplikasi ini bisa menjadi jawaban keresahan akan kejahatan dan juga segera ditangani oleh pihak kepolisian dengan cepat. Tadi sudah dilaksanakan antara pengusaha perhotelan berbintang di Medan dengan 40 UMKM yang mana dengan MOU ini tadi diinisiasi oleh DPD HIPMI Sumatera Utara dapat berlangsung, dan ini suatu hal yang luar biasa bahwa UMKM sekarang bisa masuk hotel berbintang. Ini satu situasi, suatu kondisi yang tentu akan membuat Medan semakin nyaman, di mana aktivitas dan dinamika di Kota Medan ini semakin bisa dirasakan kenyamanannya dan terutama karena keamanannya. Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini, personel Polsek Bandar Kalipah Aibda Donald Panjaitan melatih anggota Paskibra tingkat kecamatan. Untuk mensukseskan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti, sejumlah siswa-siswi Kecamatan Bandar Kalipah giat berlatih Paskibra yang dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Gelam, Serimah. Pelatih Aibda Donald Panjaitan mengatakan latihan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik, lebih disiplin, memupuk rasa nasionalisme dan pembinaan generasi penerus Paskibra. Agar nantinya berjalan sukses pada pelaksanaan tugas sebagai pengibar bendera, untuk itu laksanakan latihan dengan baik, penuh semangat serta menjaga kesehatan. Adapun jumlah anggota Paskibra sebanyak 25 orang siswa, siswi SMA Negeri 1 Bandar Kalipah dan SMA Aliyah Nur Hidayah Kecamatan Bandar Kalipah Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi yang terpilih dan dipercaya mewakili sekolahnya untuk menjadi Paskibra pada pengibaran bendera HUT RI ke-78, pihaknya berharap para siswa-siswi yang terpilih meskipun di tingkat kecamatan agar tampil baik dan juga maksimal. Tanggung jawab yang diemban sebagai pasukan pengibar bendera di tingkat pusat maupun provinsi, kabupaten, kota sangatlah besar sebagai anak bangsa yang wajib menghargai perjuangan para pahlawannya. Ya, yang pertama kita ajarkan IBB dasar supaya mereka kompak, dan sekarang sudah tahap latihan pengibaran. Sudah hampir 1 bulan lah gladi bersih, gladi kotor, beli gladinya nanti tanggal 16, habis itu baru main tanggal 17. Pemirsa, informasi terkait pilihan rakyat akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, menjelang pemilu tahun 2024, sejumlah pemilih pemula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik. Sejumlah remaja yang telah melewati usia 17 tahun ini telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli, para pemilih pemula ini mendapatkan layanan publik dari pemerintah secara mudah dan cepat. Perekaman data meliputi rekam iris mata dan sidik jari, kemudian tanda tangan dan foto diri. Salah seorang warga pemilih pemula Rinandi, usia 19 tahun, asal Kelurahan Pasar Gunung Sitoli mengatakan bahwa ia berkeinginan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 nanti. Untuk itu ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pemilih pemula sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilihan umum. Itu dalam rangka apa, Dek? Mempermudah segala urusan buat Apakah termasuk dalam rangka pemilu juga ini nanti, Dek? ya masuk ya Mengapa itu diwajibkan ya? wajib Ya, gimana pelayanannya tadi, memuaskan, cepat? memuaskan cepat. Kamu udah berumur berapa tahun sekarang? 19. Iya. Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun di wilayah Kota Gunung Sitoli masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Sementara KPU RI sudah menegaskan KTP elektronik wajib dimiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Untuk itu seluruh warga terutama pemilih pemula segera melakukan perekaman KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. Pemirsa, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, KPU Kota Medan melakukan transformasi proses verifikasi bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. KPU Kota Medan terus fokus dalam tahapan perbaikan verifikasi administrasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan pada akhir bulan Juli lalu. Tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek legislatif DPRD Kota Medan telah selesai. Untuk memasuki tahapan berikutnya, petugas Helpdesk KPU Kota Medan melakukan pengecekan kembali data bacalek DPRD Kota Medan yang nantinya akan memasuki tahapan perbaikan dari masing-masing partai politik. Dari hasil verifikasi administrasi dokumen tersebut, KPU Kota Medan masih menemukan dokumen bacalek yang tidak memenuhi syarat. Saat ini tahapan perbaikan administrasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan telah berjalan 90%. KPU Kota Medan memberikan waktu kepada masing-masing partai politik untuk dapat memperbaiki administrasi dokumen dan melakukan pergantian bacalek DPRD Kota Medan pada waktu yang telah ditentukan. KPU Kota Medan akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan pada 4 Agustus hingga 6 Agustus 2023. Dan pergantian bacalek DPRD Kota Medan dari masing-masing partai dapat dilakukan di 6 Agustus hingga 11 Agustus 2023. Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Renaldi Khoir mengatakan bahwa KPU Kota Medan masih menemukan dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat seperti ijazah SMA. Dari hasil verifikasi tersebut nanti akan kami umumkan di tanggal 4 sampai 6 Agustus nanti. Dari hasil yang kita peroleh kemarin, masih ada beberapa partai politik yang dokumen bakal calonnya tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak memenuhi syarat ini rata-rata umumnya terkait dengan persyaratan ijazah SMA yang menjadi suatu kewajiban seperti itu. Lalu nantinya ke depan partai politik masih memungkinkan untuk melakukan pergantian bakal calon khususnya yang TMS sesuai dengan pasal 65, 66, dan 67 dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. KPU Kota Medan mengingatkan kembali kepada masing-masing partai politik untuk memanfaatkan waktu yang singkat dalam menyiapkan data administrasi dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan.
Sementara itu pemirsa, sistem informasi pencalonan atau SILON yang digunakan KPU dalam melakukan pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek membuat proses pendaftaran dan verifikasi lebih efektif. Aplikasi berbasis teknologi informasi dalam pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 diakui penyelenggara pemilu sangat mempermudah kinerja petugas dalam pemeriksaan administrasi yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Utara. Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan bahwa aplikasi sistem informasi pencalonan yang digunakan saat ini sudah sangat sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjadikan KPU sebagai penyelenggara mengetahui administrasi yang tidak benar. Dikatakan meski penggunaan silon ini baru digunakan dalam pemilu tahun 2024, namun setiap partai yang ikut pada pemilu tahun 2024 memiliki operator atau admin untuk mempermudah partai dalam mendaftarkan bacaleknya. Jika partai politik menemukan kendala, dapat menggunakan helpdesk untuk berkonsultasi dengan pihak penyelenggara pemilu, sehingga setiap tahapan pada pendaftaran bacalek hingga penetapan dapat berjalan dengan baik dan juga maksimal. Hampir semua tahapan ya kita melaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. Terkait DPT kita ada Sidalih, kemudian terkait pencalonan kita ada Silon, terkait partai politik kita ada Sipol, nanti terkait dengan kampanye ada Sidakam dan lain-lain. Pastilah sistem ini dia pasti akan lebih efektif. Bayangkanlah kalau kemudian berkas 1.625 bakal calon anggota legislatif ini kita periksa manual kan, itu pasti membutuhkan waktu yang panjang dengan jumlah orang yang banyak. Semakin banyak orangnya pasti biasnya juga akan semakin besar. Makanya ya kita sangat terbantu lah dengan seluruh aplikasi yang dibuat oleh KPU RI. Sementara itu, salah satu partai politik yang ikut pada pemilu 2024 mengaku penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu mempermudah dan lebih mengefektifkan setiap proses yang telah diikuti. Dikatakan sampai saat ini penggunaan silon belum menemui kendala sehingga belum melakukan helpdesk untuk berkonsultasi dengan KPU. Karena memang kalau aplikasi itu kita bisa buka, kita bisa lihat apa yang sudah kita upload, apa yang belum kita upload. Kalaupun nanti ada kesilapan, di mana kesilapannya. Jadi benar-benar kita bisa melihat secara langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Kalau ada bacalek yang belum memenuhi syarat, kita akan lakukan perbaikan selagi ada masa pencermatan, kalau nggak salah ada masa pencermatan. Dan alhamdulillah kita yakin insya Allah PCAD dari Partai Keadilan Sejahtera untuk provinsi semuanya insya Allah akan memenuhi syarat. Seluruh tahapan pemilu dalam pendaftaran bakal calon legislatif hingga penetapan calon masih berjalan dengan baik. Usai dilakukan pengumuman penetapan calon, KPU masih memberikan waktu untuk melakukan perubahan dengan persetujuan DPP partai politik. Pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, warga Komplek BTN Tanjung Permai menyelenggarakan berbagai perlombaan di Tanah Lapang Komplek Tanjung Permai, Tanjung Gusta kemarin. Sejumlah kegiatan perlombaan yang diadakan bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat patriotisme, serta kekompakan antar warga Komplek BTN Tanjung Permai, Tanjung Gusta. Panitia Pelaksana Muhammad Abdurrafi Faiz mengatakan adapun jenis kegiatan yang diperlombakan yakni gerak jalan, senam pagi, pertandingan dan batu, serta Trop Gembira. Selain itu juga perlombaan untuk tingkat anak-anak, kaum ibu dan bapak-bapak. Berbagai perlombaan yang diadakan sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan mengingatkan perjuangan para pahlawan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Kegiatan gerak jalan ini diselenggarakan oleh remaja Komplek Tanjung Permai dan dimulai pada pukul 7 pagi dengan peserta mengenakan kostum merah putih yang melambangkan kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan RI tahun ini.
Pelaksanaan senam pagi diikuti kaum ibu dan bapak serta anak remaja Komplek BTN Tanjung Gusta. Kegiatan menyambut HUT RI ini ditutup dengan penyelenggaraan perlombaan dam batu yang diikuti kaum bapak, ibu, serta remaja Komplek BTN Tanjung Permai. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya menyambut HUT RI ke-78. Ratusan siswa dan guru beserta orang tua murid mengikuti perlombaan dan rangkaian perlombaan ini diadakan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan para orang tua murid. Berbagai perlombaan yang diadakan Sekolah Dasar Negeri 025973 bekerjasama dengan orang tua siswa diantaranya lompat goni, makan kerupuk, joget balon, rebutan kursi sambil berjoget yang diikuti oleh guru dan orang tua murid. Hal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengemban tugas bersama untuk mencerdaskan generasi bangsa. Perlombaan ini juga mencerminkan untuk mendidik generasi bangsa bukan hanya tugas seorang guru semata, melainkan tugas bersama antara guru dan orang tua murid itu sendiri. Berbagai perlombaan menyambut HUT RI ke-78 sudah dimulai sejak 7 Agustus lalu, dengan harapan seluruh siswa bisa mengikutinya. Ratusan siswa yang ikut perlombaan terlihat sangat antusias dengan berjuang keras dan jatuh bangun untuk menjadi sang juara. Sorak-sorai para siswa memberikan semangat kepada para peserta lomba sehingga membuat suasana semakin ramai pula. Perlombaan ini menggambarkan bahwa dalam mengejar cita-cita para siswa harus jatuh bangun. Sifat berjuang harus tetap ditanamkan untuk meraih kesuksesan. Kepala Sekolah Winartika Putri mengatakan bahwa rangkaian perlombaan menyambut HUT Republik Indonesia ini dilakukan bersama orang tua murid dengan tujuan silaturahmi dan meningkatkan kepedulian agar para siswa semakin giat dalam belajar. Ini kami mengadakan suatu perlombaan yang sifatnya untuk memperingati Hari Besar 17 Agustus. Kami sudah memulai dari tanggal 7 bekerjasama dengan orang tua siswa. Orang tua siswa dilibatkan karena kami ingin menjalin silaturahmi, kemudian kekeluargaan sehingga saling interaksi antara sekolah dengan orang tua. Sementara itu, usai perlombaan, para guru dan orang tua murid saling bercengkrama dan berfoto selfie menjalin kekerabatan dan kebersamaan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk mengurangi pemakaian gadget pada anak dan sekaligus melestarikan budaya Nusantara, sejumlah mahasiswa kuliah kerja nyata di Kabupaten Labura gelar perlombaan olahraga tradisional. Perlombaan olahraga tradisional ini digelar dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 tahun dan diikuti sebanyak ratusan anak sekolah dasar dari perwakilan 15 desa selabura. Pagelaran perlombaan ini bertujuan untuk dapat melestarikan budaya Nusantara dan sekaligus mengurangi pemakaian gadget pada siswa, serta dapat menanamkan dan meningkatkan jiwa nasionalis dan sosial pada generasi muda kita. Ketua Komite Permainan Olahraga Nasional Joni Ramses Simajuntak menjelaskan terlaksananya perlombaan permainan dan olahraga tradisional ini disponsori oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Labura. Terkait dengan dana untuk perlombaan ini bersumber dari swadaya pengurus Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Kabupaten. Dan kegiatan ini permainan hadang, trompa, dan tarik tambang dan galah hadang, supaya bahwasanya olahraga tradisional ini untuk mengangkat kembali bahwasanya olahraga tradisional ini sangat berguna bagi anak-anak didik kita, terutama untuk menghilangkan pemakaian gadget sedikit demi sedikit agar tidak lagi anak-anak termotivasi untuk gadget saja. Sementara itu, dengan digelarnya perlombaan permainan dan olahraga tradisional ini diharapkan dapat digelar di daerah lain, baik tingkat desa sampai nasional demi melestarikan ragam budaya Nusantara. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat siang, sampai jumpa.